Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i war mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allahu Rabbul Izzati yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di dalam acara siang hari ini. Sholawat beriringkan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam, revolusi Islam yang dikandung oleh Siti Aminah tersayang, yang dihiasi oleh gunung-gunung yang menjulang, langit tanpa tiang, bumi tanpa pondasi, yakni Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya yang suci dan para sahabatnya yang sejati, dan kita semua selaku umatnya yang menantikan syafaatul uzmahnya di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Tak perlu berlama-lama, mari kita mengawali acara pembahasan mengenai reaksi kimia dalam metabolisme manusia. Meniti acara yang selanjutnya, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan ayatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Meniti acara yang selanjutnya, pemateri pertama kita, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik teman-teman, sebelum kita memasuki materi yang lebih rinci dari pencernaan makanan, kita harus mengetahui apa itu definisi dari pencernaan makanan itu sendiri. Pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus, serta memecah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang sederhana dengan menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, di dalam tubuh manusia itu ada dua cara pencernaan makanan. Yang pertama, pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik itu adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus. Dan yang kedua adalah pencernaan kimiawi. Pencernaan kimiawi itu adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Nah, dari sini sudah diketahui bahwa enzim sangat berperan penting dalam pencernaan makanan. Jadi proses pencernaan ada 6 tahap. Yang pertama yaitu ingesti. Ingesti adalah proses masuknya makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Selanjutnya adalah mastikasi, yaitu proses mengunyah makanan yang dilakukan oleh gigi. Proses selanjutnya yaitu deglutisi, yaitu proses menelan makanan di dalam kerongkongan. Dilanjutkan proses digesti, yaitu pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim. Selanjutnya adalah proses absorpsi, yaitu proses penyerapan. Proses ini terjadi di dalam usus halus. Dan yang terakhir adalah defekasi, yaitu pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna yang dilakukan di dalam anus. Selanjutnya adalah alat-alat pencernaan. Alat-alat pencernaan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan makanan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan makanan merupakan saluran yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkannya untuk diserap oleh tubuh dengan jalan proses pencernaan, yaitu pengunyahan, penelanan, dan pencampuran dengan bantuan enzim yang berupa zat cair. Saluran pencernaan makanan sendiri dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung,
usus halus, usus besar, dan diakhiri di anus. Selanjutnya adalah kelenjar pencernaan. Kelenjar pencernaan menghasilkan enzim-enzim yang membantu proses pencernaan kimiawi. Di antara contoh kelenjar pencernaan yaitu kelenjar empedu, kelenjar pankreas, dan juga yang lainnya. Selanjutnya yaitu mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Yang pertama yaitu gigi, membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Yang kedua, lidah, berfungsi untuk mengaduk makanan di dalam rongga mulut dan membantu mendorong makanan. Yang ketiga, kelenjar ludah, berfungsi untuk membasahi dan melumasi makanan sehingga mudah ditelan dengan enzim amilase atau ptialin. Selanjutnya yaitu kerongkongan. Esofagus merupakan saluran yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung dengan gerakan peristaltik. Nah, saluran pencernaan selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan kantong besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Lambung terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiak, bagian tengah fundus, dan bagian bawah yaitu pilorus. Dinding lambung terdiri atas otot yang tersusun melingkar, memanjang, dan menyerong. Dinding lambung mengandung sel-sel kelenjar yang berfungsi sebagai kelenjar pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Di dalam lambung itu, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim pepsin dan renin. Enzim-enzim yang ada di dalam lambung yaitu: 1. Enzim pepsin yang berfungsi sebagai memecah protein menjadi pepton dan proteosa. Yang kedua, renin, berfungsi menggumpalkan protein susu atau kasein yang terdapat dalam susu. Yang ketiga, ada asam lambung yang berfungsi membunuh kuman dan penyakit. Setelah dari lambung, makanan masuk ke dalam usus halus. Usus halus terdiri atas usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Pada usus 12 jari bermuara saluran getah pankreas dan saluran medu. Suasana asam merangsang dinding usus 12 jari untuk mengeluarkan hormon sekretin dan kolesitokokinin. Sebelum sari-sari makanan diserap terdapat tempat pencernaan terakhir yaitu usus kosong atau jejunum. Makanan mengalami pencernaan secara kimiawi dibantu oleh enzim-enzim yang ada di usus halus, yaitu enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung menjadi gula, enzim tripsin berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, dan enzim lipase yang berfungsi sebagai mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya yaitu reaksi kimia yang ada di getah usus halus. Yang pertama yaitu maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, yang kedua tripsin mengubah pepton menjadi asam amino, yang ketiga laktase mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa, yang keempat heteroksinase mengaktifkan tripsinogen menjadi tripsin, yang kelima sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Lanjut, reaksi kimia yang ada di usus besar. Di dalam usus besar terdapat bakteri Escherichia coli yang membantu dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses. Selain membusukkan sisa makanan, terdapat vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Di samping kanan terdapat itu foto pencernaan usus besar ya teman-teman. Dan yang terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Sekian, terima kasih. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Acara demi acara telah terselesaikan. Marilah kita tutup pada acara siang hari ini dengan membaca ayatul hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mungkin cukup sekian dari kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahil taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghfiratuhu wa ridwanuh.